Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang media pendidikan. Kelompok 7 beranggotakan Anjeng Puspita, Haza Hurul Ain, Putri Harismatur Rasyidah, dan Rafli Arahman. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Pada kenyataannya, media pembelajaran masih sering terabaikan dengan berbagai alasan, antara lain terbatasnya waktu untuk mempersiapkan pengajaran, sulit mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan masalah yang lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap guru atau fasilitator telah mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai media pembelajaran. Pengertian media pendidikan. Media pendidikan atau pembelajaran adalah suatu benda yang dapat diinderai, khususnya penglihatan dan pendengaran, baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat bantu penghubung atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Dua, manfaat media pendidikan. Hamalik 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Manfaat media yang lebih rinci, menurut Kemp dan Dayton 1985 misalnya, mengidentifikasi beberapa manfaat dalam pembelajaran yaitu 1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. 2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. 3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. 4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. 5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. 8. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. A. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. B. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. C. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. D. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata. 3. Fungsi media pendidikan. Menurut Levy dan Land 1982, karena media pembelajaran khususnya media visual memiliki 4 fungsi yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi compensation. 1. Fungsi atensi yaitu
dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi dan pelajaran. 2. Fungsi afektif, yaitu dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 3. Fungsi kognitif, yaitu memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi compensation, yaitu dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Ciri-ciri media pendidikan. 1. Bersifat material. 2. Model dari suatu konsep atau gagasan tertentu. 3. Adaptif. 4. Interaktif. 5. Reusable. 6. Visualisasi. 7. Audio. 8. Edukatif. 9. Manipulatif. 10. Eksploratif. 11. Terbatas. Kelebihan dan kekurangan media pendidikan. Kelebihannya: 1. Memperjelas penyajian yang tidak terlalu verbalis. 2. Mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Penggunaan media yang bervariasi dan tepat dapat mengatasi sifat pasif siswa. Kekurangannya: 1. Bahan visual hanya alat bantu semata, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. 2. Terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangan. Alasan penggunaan media pendidikan. Media pendidikan tentunya sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, penggunaan media pembelajaran sangat dianjurkan dengan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, tentunya pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga siswa dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan aktivitas belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Sedangkan, menurut Arif Sadiman, terdapat beberapa alasan seseorang memilih media pembelajaran. Yang pertama, demonstration. Demonstration maksudnya, media dapat digunakan untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikan, dan lain-lain. Media juga berfungsi sebagai alat peraga pembelajaran. Yang kedua, familiarity. Familiarity maksudnya karena kita sudah terbiasa menggunakan media-media tersebut dan juga merasa sudah menguasainya. Yang ketiga, clarity. Karena media dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Yang terakhir, active learning, yaitu guru dapat membuat siswa berperan aktif baik secara fisik, mental, maupun emosional. Jadi sebagai pengguna, seorang guru harus dapat memilih media yang tepat dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Jenis dan contoh media pendidikan. Secara umum, jenis media pendidikan terbagi menjadi 3 jenis, yakni media visual, media audio, dan juga media audiovisual. Yang pertama ada media berbasis visual. Media visual merupakan sebuah benda atau alat yang di dalamnya terdapat informasi pembelajaran dan diterapkan melalui indera penglihatan para peserta didik. Media visual memiliki beberapa macam, di antaranya gambar atau foto, peta konsep, poster, diagram, grafik, glob atau peta, dan lain-lain. Yang kedua ada media audio.
Media audio merupakan jenis media pembelajaran dengan berisikan materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk suara. Media ini diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran dari peserta didik. Contoh dari media audio ada radio, alat perekam, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada media berbasis audiovisual. Media audiovisual merupakan media yang memberikan informasi yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan peserta didik, yang mana media ini berupa suara dan gambar. Contoh dari media visual ialah televisi, video kaset, proyektor, film. Berikut ini merupakan contoh dari media pendidikan, termasuk visual, audio, dan audiovisual. Berikut ini adalah daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.